dunia pendidikan berbasis keagamaan kembali diguncang kabar miring. Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota resmi menetapkan Abdul Halim Fatlun, atau yang akrab disapa AKF, sebagai tersangka. AKF merupakan pengasuh pondok pesantren Padepokan Padang Ati yang terletak di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran. Ia diduga kuat melakukan tindakan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya sendiri. Penetapan status tersangka ini dilakukan pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan maraton dan gelar perkara. Kasus ini pun langsung menyita perhatian publik luas, bukan hanya karena profil tersangkanya yang merupakan seorang tokoh agama, tetapi juga karena terungkapnya status legalitas lembaga yang diasuhnya. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setianto, menegaskan bahwa penahanan terhadap AKF didasarkan pada kepemilikan minimal 2 alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan dari para saksi korban, keterangan saksi ahli, hingga pakaian korban yang digunakan saat peristiwa kelam itu terjadi. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 6 santriwati yang berani bersuara dan memberikan keterangan sebagai saksi korban. Pihak kepolisian pun masih terus membuka posko pengaduan karena tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum berani melapor. Atas perbuatan bejatnya, tersangka AKF kini dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Di sisi lain, kubu tersangka langsung mengambil sikap defensif. Tim penasihat hukum AKF yang dipimpin oleh Arif NS menyatakan bahwa kliennya membantah keras seluruh tuduhan. Selama pemeriksaan yang berlangsung dari Rabu siang hingga Kamis dini hari, AKF dihujani 52 pertanyaan oleh penyidik. Sang kuasa hukum menyebut, kliennya menolak semua poin tuduhan dengan menegaskan kata, tidak benar. Tim pengacara mengaku terkejut karena selama ini mengenal AKF sebagai sosok yang alim. Mereka pun berencana menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecarge serta saksi ahli untuk menguji unsur pidana kasus ini. Di tengah bergulirnya proses hukum, sebuah fakta mengejutkan justru diungkap oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Pelaksana Harian Kepala Kantor Kemenak Pekalongan, Muhammad Irham, mengonfirmasi bahwa Ponpes Padepokan Padang Ati ternyata ilegal. Lembaga tersebut tidak memiliki izin operasional resmi dan tidak pernah terdaftar di Kementerian Agama. Karena tidak adanya laporan resmi sejak awal berdiri, pihak Kemenak mengaku sama sekali tidak mendeteksi aktivitas di dalam padepokan tersebut, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan tidak bisa berjalan. Kemenak baru mengetahui keberadaan tempat ini secara mendetail setelah kasus asusila tersebut mencuat ke publik. Meski tidak memiliki keterikatan secara birokrasi, Irham menyatakan bahwa Kemenak memiliki beban dan tanggung jawab moral yang besar terhadap kondisi psikologis para santri. Pasca kejadian, Kemenak langsung melakukan langkah mitigasi darurat untuk membantu pemulihan trauma para korban. Mereka juga telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah dan pondok pesantren resmi di sekitar Buaran agar para santri yang telanjur belajar di sana bisa segera dipindahkan dan melanjutkan pendidikan mereka dengan aman dan nyaman. Kasus yang menimpa Padepokan Padang Ati ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan informal berbasis agama. Sebagai langkah antisipasi ke depan, Kemenak Kabupaten Pekalongan berjanji akan melakukan penataan ulang dan menyisir habis lembaga-lembaga keagamaan yang belum mengantongi izin resmi. Kini, proses hukum terhadap Kiai Abdul Halim Fatlun sepenuhnya berada di tangan penyidik Polres Pekalongan Kota. Apakah bantahan demi bantahan dari balik jeruji besi mampu membebaskannya, ataukah kekuatan bukti dari 6 santriwati yang akan menyeretnya ke hukuman yang setimpal?